Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Iswati. Saya mahasiswa PPK Daljab kategori 2 Universitas Negeri Surabaya. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Turen, Kabupaten Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil video PPL siklus 1 saya dengan topik materi tentang pola lantai. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kok lemes-lemes ini habis pramuka ya kemarin ya? Oke, wes sekarang silakan berdiri dulu. Kita SBK. Ya, kalau Bu April bilang, gimana kabar kalian hari ini? Jawab gimana? Sehat, segar, ceria. Oke, ulangi lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, segar, ceria. Oke, silakan duduk lagi. Sebelum memulai pelajaran, ada teman kalian yang enggak masuk enggak? Ada. Siapa? Aisyah. Kenapa Aisyah? Sakit. Oke, untuk hari ini pelajaran kita materinya yaitu tentang pola lantai. Kan kemarin kalian sudah materinya tentang level gerak. Sudah paham ya? Oke, sekarang tentang pola lantai. Di slide silakan dilihat ya. Pola lantai itu apa kira-kira anak-anak? Ada yang tahu pola lantai apa? Ayo satu-satu, coba angkat tangan satu-satu, coba angkat tangan. Ayo. Ya, oke, itu dulu. Siapa apa? Pola lantai adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara mencari dalam berpindah, bergerak hingga bergeser posisi sebagai bentuk penguasaan panggung. Oke, itu pola lantai. Ada yang lain mungkin dengan bahasa yang lain. Sekarang kamu amati itu di slide. Ketika misalnya kamu ada di dalam pasar, ya, di dalam pasar yang sangat ramai sekali dengan banyak kerumunan orang. Nah, kira-kira bisa nggak kamu berlari? Tidak. Kenapa kira-kira? Karena sulit. Nah, sulitnya kenapa? Jalannya penuh. Jalannya penuh, terus kemudian apa? Tidak tertata, terus apa? Berdesak-desakan. Oke, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk apa? Kalian mampu mendefinisikan dan mengklasifikasikan jenis dan fungsi pola lantai. Oke, slide lanjut. Nah, kemudian ya, amati video ini. Nah, sekarang kalau menurut kalian fungsi pola lantai apa kira-kira? Memperindah gerakan tari. Mempermudah gerakan tari. Terus apa lagi? Mempermudah perpindahan gerak menari. Nah, Bu, terus kemudian fungsinya apa, Bu? Hubungannya sama pasar tadi itu apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu pola lantai itu fungsinya untuk apa sih kira-kira? Agar mudah mencari suatu barang. Menata supaya teratur. Bayangkan ya, kita kembali lagi di gambar pasar tadi. Nah kan, dengan penataan yang seperti itu, kalau misalnya penataannya tidak rapi, ya kan, letak penjualnya itu nggak rapi, terus kalian mau belanja ke sana kemari dengan berdesak-desakan, ya jelas nggak akan bisa efisien waktunya, ya kan. Kamu nggak akan bisa cepet gitu loh. Andaikan pasar itu tadi tertata dengan rapi, nah kamu mau belanja ini, oh saya mau belanja sayur, habis belanja sayur belanja ikan misalnya. Nah meskipun kamu lari pun akan bisa gitu loh. Jadi keluar masuknya pembeli itu tertata dengan rapi. Nah itulah fungsinya pola lantai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam pertunjukan selain supaya memperindah ya, memperindah tampilan, apalagi kira-kira? Mempermudah. Nah kira-kira menurut kalian pola lantai itu butuh waktu enggak? Butuh. Apa? Kecepatan. Terus apa lagi? Ketepatan. Terus apa lagi? Hubungannya sama musik apa pola lantai? Irama. Ketukan. Ya, hubungannya irama dan ketukan dengan perpindahan penari itu apa? Waktu. Kalau kalian masih ingat dulu waktu Bu April menjelaskan tentang unsur utama, ada apa?
Wirama, wirasa. Terus elemennya ada apa saja? Tenaga, ruang, dan waktu. Sama dengan pola lantai. Ketika kamu berpindah dari satu posisi ke posisi lain membutuhkan waktu. Berapa hitungan kamu berpindah, ya kan? Nah, itu kenapa waktu itu dibutuhkan supaya kalian tidak itu tadi saling bertabrakan, membutuhkan waktu. Meskipun pola lantainya kelihatan kayak apa namanya gerumbel kayak tadi itu ya, tapi kok bisa ya nggak bertabrakan. Nah, itu tadi. Jadi cari celahnya kayak gitu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Dilanjutkan materinya? Oke. Next. Kalau sudah, simak penjelasan Bu Apel. Silakan dilihat videonya bentar. Nah, ini seperti yang Bu Apel bilang tadi, yaitu apa? Pergerakan penari dalam berpindah atau bergeser posisi supaya kelihatan lebih menarik. Oke, Bu Apel lanjutkan ya. Oke, sekarang Bu Apel akan menunjukkan gambar panggung untuk menulis pola lantai. Nah, gambarnya seperti di bawah ini. Kira-kira. Nah, ini adalah gambar panggung. Kira-kira kalau kamu lihat gambar panggung seperti itu, kalau nulis pola lantai itu kira-kira depan belakangnya yang mana? Ayo, yang mana? Mana? Atas apa bawah? Kenapa kalian memilih yang bawah? Karena apa, Rek? Sisi perspektif. Mari kita buktikan jawaban kalian. Tergantung apa? Sudut pandang mata penonton. Jawabannya mana? Ya coba. Arah panah. Ye, benar jawaban kalian. Tepuk tangan. Nah, ini contoh gambar pola lantai. Silakan dilihat. Ada apa? Memutar. Coba dilihat. Contoh bagaimana sih caranya menggambar pola lantai memutar itu? Nah, seperti itu. Kira-kira anak panah itu fungsinya untuk apa? Arah penari. Paham? Oke, berarti nanti kalau pas ulangan Bu Apel suruh buat pola lantai bisa ya? Ini ada link materinya Bu Apel di YouTube. Kalau kalian nanti mau lihat YouTube, jangan lupa mampir di YouTube-nya Bu Apel. Jangan lupa di-subscribe YouTube-nya Bu Apel ya. Namanya Bu Apel. Nah, di situ sudah ada materi-materi yang lain, jadi bukan hanya materi tari. Kalau kalian pengen lihat materi-materi yang lain tentang seni yang lain itu ada. Gimana? Kalian kira-kira kalau misalnya belajar sambil mendengarkan dan melihat video itu enak nggak? Enak. Kenapa? Apa kalian? Ya, kalian tapi bukan kaum rebahan kan? Ya. Kaum rebahan. Ya enggak lah. Oke, nah itu untuk perbendaharaan aja. Jadi kalau kalian yang gaya belajarnya itu, Bu saya itu males loh Bu, kalau misalnya baca buku terus itu. Nah itu kalian bisa lihat video. Oke, materinya sudah selesai. Sekarang kita permainan. Silakan kalian scan barcode dan download aplikasi Kahoot. Sudah dibuka semuanya? Oke. Nah dari paparan materinya Bu Apel tadi kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak kalian? Apa? Gabungan dari semua pola lantai. Yang kamu maksud gimana sih? Dalam satu tari itu banyak sekali pola lantai, ya. Semua sebutannya apa? Oh, sebutannya apa? Ya, sebutannya pola lantai. Gimana? Komposisi pola lantai yang digabungkan bersama gerak seperti itu. Bisa disebut dengan kombinasi. Kombinasi bisa, kombinasi pola lantai. Tapi kalau sudah keseluruhan itu namanya ya pola lantai atau komposisi gerakan. Biasanya sudah melebur dengan gerakan biasanya. Jenis pola lantai apa aja, Rek? Kira-kira, ayo. Apa? Vertikal, terus apa lagi? Horizontal, diagonal, terus apa? Garis lengkung. Itu adalah dasar bentuk pola lantai. Nah, kalau kalian mau mengembangkan bisa. Contohnya apa? Melengkung. Nah, Bu, kira-kira kalau memutar itu bisa nggak kira-kira disebut dengan melengkung?
Bisa? Kalau misalnya di garis ya, di garis digambar. Garis melengkung. Terus kamu memutar itu garisnya gimana sih? Ya, melengkung. Lingkaran kan? Iya. Nah, kira-kira itu termasuk dalam melengkung enggak? Iya. Atau termasuk diagonal? Melengkung. Melengkung. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya dalam pola lantai dasar, misalnya Bu, saya mau mengembangkan pola lantai diagonal. Mau kamu kembangkan apa? Misalnya jalannya zigzag, Bu, tapi tetap mengarah diagonal. Nah, itu masih bisa disebut. Gitu loh. Jadi pengembangan. Jadi pola lantai itu bisa dikembangkan. Bukan hanya bentuknya itu saklek, misalnya horizontal, vertikal, diagonal, lengkung. Tidak. Tapi lengkung itu bisa banyak. Kayak tadi, ada air mancur. Air mancur itu kira-kira perputarannya ngelengkung gak? Iya. Lengkung. Terus kemudian memutar tadi, ya kan? Nah, itu pengembangannya seperti itu. Nah, sampai sini paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Are you ready? Oke. Oke, nah itu ada pinnya, ada game pinnya. Ya, student. Pilih student. Oke, next. Berapakah perolehan skor kalian? Yang juara 3 tim Sunshine, tepuk tangan. Tim Sunset, tepuk tangan. Ayo, 1. Yang juara 1 tim Ocean. Selamat kepada tim Ocean. Beri aplaus untuk tim Ocean. Oke, nanti kalau pas pelajarannya Bu April akan Bu April gunakan kuis-kuis seperti ini. Gimana? Lebih seru ya? Ya, ini sekaligus buat remedi UTS kemarin. Jadi nanti kalian yang sudah bisa menjawab ya kan, sepertinya kalian dalam satu kelas ini sudah antusias semua. Insya Allah UTS semuanya lulus di atas KKM. Nah, next. Materinya oke. Nah, berarti apa menurut kalian kesimpulan materi hari ini kalau jenis pola lantai itu ada apa saja tadi? Horizontal, vertikal, diagonal, apa? Melengkung, melingkar, apa lagi? Segi empat dan lain-lain ya. Terus kemudian fungsi pola lantai apa kira-kira? Merindah gerakan tari. Terus mempermudah perpindahan. Apa lagi? Agar tidak monoton. Apa lagi? Mempermudah penonton. Apa? Mencegah kekacauan yang terjadi di panggung ya. Enak dipandang. Penari semua sudah bisa dilihat. Apa lagi? Tidak bertabrakan. Ada yang lagi? Sudah? Oke, nah itu untuk materi hari ini mudah dipahami bukan? Mudah. Bisa? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Oke, lanjut. Nah, untuk materi selanjutnya di pertemuan mendatang, materi kita yaitu tentang menganalisis jenis seni tari. Nah, nanti silakan kalian pelajari, Bu April masukkan materinya di Google Classroom ya. Nanti biar kamu bisa belajar di rumah dulu sebelum materinya Bu April. Sebelum Bu April tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, oke. Jadi refleksinya untuk hari ini, untuk materinya Bu April apa? Saran kalian untuk misalnya minggu depan, Bu, harusnya minggu depan kita materinya yang lebih asik atau apa gitu mungkin. Minggu depan game lagi. Minggu depan game lagi. Ya. Kok suka sekali kalian ngegame? Apa seru? Belajar Ya, oke. bermain. Ya, belajar sambil bermain ya. Oke. Oke, lebih nyantol ya. Oke, baiklah. Nanti minggu depan kita coba lagi ya. Kita coba lagi seperti ini. Nanti Bu April akan memberikan game-game lagi yang lebih seru. Tidak hanya ini aja. Oke, nggak ada yang ditanyakan sebelum Bu April akhiri? Oke, kalau nggak ada, karena ini masih jam pertama ya. Jadi nanti di jam selanjutnya silakan nanti kalian persiapkan materi di mata pelajaran selanjutnya. Habis ini Bu April akhiri, kalau nggak ada yang ditanyakan. Sampai jumpa minggu depan dengan materi apa? Menganalisis jenis seni tari. Oke, menganalisis jenis seni tari. Oke, Bu April akhiri. Kalau nggak ada pertanyaan, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kalian.